Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Melawan Takut. Channel ini bakal membahas tentang tempat-tempat angker, baik itu kuburan, omong kosong, ngerumah, atau apapun itu yang angker. Gue bakal tutup kalian semua. Dan seperti janji gue, setiap malam Rabu gue bakalan ceritain tentang pengalaman horor yang sobat MT udah kirim ke gue atau sudah DM sama gue, baik itu di FB, di Instagram, atau di email. Dan satu-satunya nanti bakalan gue ceritain di setiap malam Rabunya. Dan pada kesempatan kali ini gue nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama ngebacot. Dan untuk teman-teman yang memang punya pengalaman horor atau pengalaman mistis, bisa langsung DM gue aja nanti, baik apa sih di Facebook dan lain sebagainya. Nanti gue gue tulis di deskripsi. Nah, jangan ragu-ragu cerita, gue bakal ceritain satu-satu ke kalian semua. Dan oke, langsung aja gue bakalan ceritain di acara selanjutnya. Oke sobat, dan gue bakalan cerita nih pengalaman dari salah satu sobat MT. Nah, pengalamannya itu ada di tahun 2020. Dan gue sebutin dulu ya namanya. Ini salah satu sobat MT, sobat Melawan Takut, namanya Fani. Dia udah bekerja di salah satu perusahaan konstruksi. Dia bekerja sudah sekitar 5 tahun lah. 5 tahun. Terus pada tahun 2020 itu masih masa COVID ya, kalau untuk di Bandar Lampung masih masa COVID. Jadi dia itu pindah ini sobat. Jadi kantornya itu pindah, bukan kantornya tapi gudangnya itu pindah. Di gudang itu pindah, yang sebelumnya di daerah mana ya? Anggap di daerah bukan anggap tapi di daerah terus dia pindah ke Sukarame. Nah, jadi si gudang ini udah pindah di Sukarame. Terus si Fani ini ya kan, dia juga ikut pindah karena kan dia memang bagian pendatang, pengeluaran barang dan lain sebagainya. Dia ikut juga pindah di gudang baru yang ada di Sukarame, Kota Bandar Lampung. Nah, suatu ketika si Fani ini kan seperti biasa nih, kegiatan dia itu kalau jam istirahat ya, setiap jam istirahat itu kan dia rutinitas dia itu habis makan siang terus sholat. Dan suatu ketika di tahun 2020 itu dia di tempat baru ini, di gudang baru ini ada perasaan yang gak enak nih sobat. Nah, dari mulai pindah ini dia udah mulai ngerasa gak enak gitu kan. Nah, suatu ketika pada saat dia mau sholat habis makan, ya kan, dia habis makan siang gitu. Terus dia pengen sholat. Nah, pengen sholat itu dia tuh udah ngerasa gak enak nih sobat. Udah bulu di bulunya merinding gitu kan. Terus juga rasanya males gitu sholatnya. Pokoknya gak enak deh. Yang dialami tuh gak enak banget rasanya di hari itu ya, Nah, terus tapi dia tetap paksain, dia bakal tetap sholat. Nah, terus dia itu ini sempat ambil air wudhu. Setelah ambil wudhu, terus dia pergi ke gudang. Jadi si Van ini sholatnya di gudang kan. Nah, gudang kebetulan tuh rapih sih gudangnya, belum ada musola tapi ada dikasih tempat kayak space kecil lah untuk karyawan-karyawan sholat di gudang itu. Nah, terus si Van ini ya kan, udah ambil dulu masuk ke gudang ini udah perasaannya tuh kayak gak enak. Udah kok aneh gitu kan, biasa dia bolak-balik bilang normal aja makanya gitu. Dia perasaannya udah merinding gitu, tapi ya udah diterabas aja sama dia. Tetap dia sholat lah. Jadi masuk tuh ke musola kecil tuh dia sholat. Nah, pada saat rakaat pertama dia baru ini ya sobat, dia baru Fatihah. Terus kata dia ngerasa tuh kayak ada yang lewat sobat, gitu kan, kayak ada bayangan lewat gitu. Tapi dia tetap jojong dia sholat, dia masih fokus sholat. Terus lewat nih di rakaat pertama, masuk ke rakaat kedua. Nah, rakaat kedua pada saat dia sujud mau ke tahiyat awal. Nah, waktu dia sujud itu dia ngerasa kayak ada yang kata dia tuh ada bayangan di atasnya gitu, ada bayangan di atasnya, tapi
alhamdulillah dia tetap masih tetap fokus sholat gitu kan, nggak berpikir macam-macam dulu nih si Fani ini gitu. Terus apa namanya itu, pada saat tahiyat awal, jadi dia nih kalau sholat kan biasanya seperti ini ya, seperti ini tahiyat awal. Nah, dia tuh ngerasa kok kayak ada bayangan di atas gitu. Nah kebetulan di depan dia ini kan ini sobat, ada lemari lemari ini loh untuk menyimpan barang lah ya, tapi lemari juga masih kosong gitu. Jadi ada space di depan dia, ada lemari. Bukan tembok, jadi di depan dia itu ada lemari. Nah dia sholat di situ. Pada saat tahiyat awal, dia tuh bilang katanya kok ada bayangan di atas. Cuman kan namanya bayangan gitu kan, jadi walaupun kita sholat tuh bukannya kita ngeliat ke atas, bukan gitu, tapi terkadang tuh namanya perasaan gitu bisa, walaupun kita sholat kadang perasaan mata ini bisa ngelirik ke sana ke sini karena kita kurang fokus ya sobat. Tapi karena hal itu juga gitu, dia mikir di hatinya, dia tuh mikir apa ini gitu kan, udahlah Juyong sholat aja gitu. Nah, terus tiba-tiba lanjut nih sholat dia rakaat ketiga gitu kan, terus apa namanya itu 14 ya kan, masuk ke rakaat keempat, nah waktu mau ruku ya kan, nah waktu mau ruku ini dia ngedenger lagi kayak ada suara ngegumam gitu kan, gitu seperti. Nah makin merinding kan gitu. Lagi sholat pun dia masih merinding. Ada apa ngedumam ya kan, gitu lah pokoknya dia kayak ada orang ngedum apa ya bahasanya ya kayak gitulah pokoknya ya, gue bahkan ceritanya seperti itulah ya kan. Nah terus dia masih jojong tuh ruku, nah, terus lanjut ke sujud gitu. Terus pada saat tahiyat akhir, nah ini nih yang paling yang paling seru nih ya. Pada saat dia masuk tahiyat akhir gitu kan, dia udah mulai ngerasa nggak enak nih gitu, gitu. Dan kita juga sebenarnya gitu, bukan kita sih, hampir sebagian orang yang memang kalau lagi sholatnya ngerasa ngebayang-bayangin ada sesuatu, itu pasti nggak bakal fokus walaupun kita berusaha untuk fokus tetap sholat ya. Kita ngerasa kayak di belakang kita ada sesuatu gitu, terus di samping kita ada sesuatu gitu. Nah itu pasti bakalan bikin kita nggak khusyuk sholatnya gitu. Tapi ya walaupun seperti itu, kita harus tetap berusaha untuk fokus dalam beribadah. Lanjutnya si Fani ini, jadi pada saat si Fani itu udah tahiyat akhir di rakaat keempat, sampai saking dianya bukan nggak fokus ya, tapi karena ada suara ngedumam gitu kan, tadi di ruku masih ngedumam ya, tahiyat dia ngedumam lagi gitu. Nah dia ngedengerin suara ngedumam sampai dia lupa tuh si tahiyat itu udah sampai mana tahiyatnya gitu kan. Akhirnya si Fani ini ulang lagi tahiyatnya sampai akhir. Nah pada saat di akhir nih, saat akhirnya pas dia salam kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, dia penasaran nih sama dia, asal ada apa sebenarnya di atas, suara apa gitu kan. Dia cuma kan gini. Nah pada saat ini sebenarnya ini gue apa sih yang diceritakan sama dia kan, pas dia sholat ya kan, dia ngelihat ke atas ya, langsung kaget ya. Jadi pada saat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah udah ini kan dia kan, terus dia ngeliat ke atas, itu sebenarnya lo orang tahu apa yang dilihat. Jadi tuh pada saat dia ngelihat ke atas, dia tuh ngelihat sosok kuntilanak yang pakaian serba putih, kata dia, pakaian serba putih, rambutnya ke depan dan kaki itu uncang-uncang seperti di atas lemari. Dan sontak seketika itu ya, pas dia ngeliat, langsung dia lari dan nggak mikir panjang lagi sobat. Jadi dia cerita dia tuh langsung lari ke belakang
kan, langsung ngabur ke kantor. Terus teman-teman yang lain nanyain kapan gitu kan. Udah itu, nah akhirnya dia cerita kan, terus kalau misalkan di sana itu ada sosok kuntilanak di atas lemari gitu. Nah posisi dia tuh masih pakai mukena sobat, masih pakai mukena. Terus ini kan ada beberapa orang tuh di antara sekitar 3 orang dengerin cerita dia. Terus akhirnya dia balik lagi nih sama temen-temennya, cek bener apa enggak gitu kan. Pada saat dia cek gitu kan, udah nggak ada lagi sobat, si tante itu, si kuntilanak udah nggak ada lagi. Dan si Fanny masih masih kaget, masih ngiyakinin temen-temennya. Tadi kata dia, gue ngeliatnya di sini gitu kan, di atas lemari ini ada sosok kuntilanak. Dan bahkan waktu dia sholat di awal pun dia udah merasa merinding, udah gak enak gitu. Awal sholatnya juga diganggu, ada suara ini, yaitu pas akhir tiba-tiba jump square. Ada dia ngelihat ada kuntilanak gitu. Teman-temannya juga percaya nggak percaya sobat tentang hal itu, tapi ada salah satu temennya juga cerita, katanya iya gue waktu itu pernah nih tapi masuk gitu kan, masuk ke gudang gitu kan, kayak ada sekelebatan yang lewat gitu kan. Akhirnya dari situ inilah teman-temannya cerita, si Fanny dia ngeberesin mukenanya gitu kan, udah tuh baru masuk kantor, masuk ke ruangan yang lain kan. Masuk orang lain terus cerita apa sih teman-teman yang juga udah pernah ngalamin gitu, tapi nggak se ekstrim si Fanny ini. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman kayak gitu ya pasti kaget juga gitu. Dan gue juga termasuk, kalau misalnya dadakan ya pasti kaget. Siapa sih yang nggak kaget itu kan? Normal kalau misalkan seorang di sampingnya ada sesuatu, di atasnya ada sesuatu yang kiranya nggak biasa dia lihat, pasti kaget. Walaupun udah biasa juga tetap pasti kaget. Ya kayak liputan-liputan kita orang lah. Pada saat kita meliput tiba-tiba di samping atau di mana ada kuntilanak atau ada pocong, pasti kaget. Pasti kita awal itu lari dulu gitu kan, karena kagetnya itu sobat. Tapi kalau misalnya melihat dari jauh atau dia sudah ada pada saat kita datang, ya kita nggak bakal kaget gitu. Paling kan bisa kita usir lah gitu kan secara baik-baik, udah jangan di sini gitu kan, kita mau ibadah dulu, atau jangan di sini kita mau ada kegiatan gitu, bisa tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya dadakan, gue yakin hampir setiap orang tuh pasti kaget gitu. Nah gitu loh sobat, jadi kalau menurut gue itu cerita yang unik ya. Ada lucunya kalau bagi mungkin bagi kita itu lucu. Cuman kan bagi orang yang ngalamin itu ya pasti dia spot jantung. Kagetnya luar biasa itu pasti gitu. Dan untuk teman-teman yang lain juga pasti pernah deh ngalamin hal-hal yang seperti itu, baik itu jalan lewat atau lain sebagainya, itu pasti pernah gitu kan. Dan mungkin pada saat ketemu shock diem gitu kan, pasti gitu ada. Dan untuk Mbak Fanny gitu kan, oke, mantap. Kamu masih imannya kuat. Imannya kuat. Enggak, bukan perkara iman ya. Kalau perkara iman mah alam ya, kita juga nggak tahu ya. Seseorang tuh kan kadang naik turun, kita nggak tahu di ambang mana naik mana turun, kita nggak tahu. Pasti gua salutin deh untuk Mbak Fanny gitu kan. Dia masih tetap fokus sholat walaupun dari awal dia udah ngerasa nggak enak. Dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai muslim. Dan kalau kabur itu ya wajar sih Mbak, bukan berarti takut ya Mbak. Kabur itu kan karena kaget gitu. Kalau memangnya Mbak Fanny takut, itu sebenarnya dari awal sudah ada suara ngomong gitu, terus ada suara ada bayangan, sih langsung kabur, itu takut. Tapi kan ini Mbak Fanny langsung selesai sampai akhir sholatnya, 4 rakaat sholat zuhur.
sampai selesai kaget lihat ya wajar lah, itu manusiawi sih Mbak. Kalau menurut kami manusiawi, siapa sih nggak kaget. Dan tapi Bapak nih ini Mbak, apa ya, bukan saran sih ya, bukan saran dari ini, cuma apa namanya, bukan masukan juga ya. Kenapa ya, karena kan itu udah terjadi gitu kan ya, udah terjadi. Tapi ya sudah deh, namanya juga pengalaman ya Mbak ya, pengalaman itu jadikan sebuah cerita untuk kita, terus juga untuk cerita ke teman-teman. Dengan siapa tahu teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang serupa gitu kan, tapi di tempat yang berbeda. Pasti setiap orang tuh punya pengalaman yang hampir sama, cuma di tempat yang berbeda dan kondisi yang berbeda juga. Dan mungkin itu aja sobat yang bakal bisa gue ceritain dari pengalaman Mbak Fani. Kira semoga Mbak Fani ini bisa langsung apa namanya itu lihat cerita ini, bisa dengerin cerita yang gue bacain, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan ini tidak melebih-lebihkan dari sebuah cerita Mbak Fani. Dan untuk teman-teman yang mau, sekali lagi gue ingetin untuk teman-teman yang mau cerita yang gue bacain di setiap malam Rabu, bisa DM gue, mau itu dari FB, dari apa sih namanya itu Instagram, atau bisa juga langsung dari live chat di komunitas. Lo orang ceritain deh, nggak apa-apa, bacaan lewat email juga nggak apa-apa, nanti gue tulis di deskripsi gue, nanti gue bacain satu-satu pokoknya, cuman lihat waktunya ya. Lihat waktunya, kalau misalkan ini kan seminggu sekali, nanti kalau misalnya terlalu banyak gue coba deh seminggu 2 kali untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman kalian. Dan mungkin itu aja ya sobat yang bisa gue ceritain ya kan. Kurang lebihnya gue mohon maaf, dan untuk Mbak Fani terima kasih udah berbagi pengalamannya, udah menceritakan pengalamannya sama kita, sama tim Lawan Kapot. Dan gue tunggu untuk teman-teman semua yang mau cerita, pokoknya gue tunggu semua gitu kan. Gue bakalan tungguin kalian untuk DM, bakalan ceritain deh pengalaman-pengalaman seru kalian. Gak mungkin orang Indonesia nggak punya pengalaman tuh, wah kayaknya jarang. Pasti punya pengalaman, baik itu pengalaman apa itu mimpi, pengalaman ketemu langsung, atau pengalaman merasa merinding di suatu tempat, terus pengalaman-pengalaman lainnya banyak lah, pasti punya lah. Setidaknya setiap manusia itu pasti punya mimpi buruk ya kan. Nah, jadi kalau kalian punya mimpi buruk, cerita sama gue, nanti gue bakalan ceritain untuk ke teman-teman sobat MP, jadi untuk bisa nemenin malam-malam yang penuh dengan apa ya, keheningan. Oke, jadi itu aja. Terima kasih udah nonton cerita ini, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.